lagi. Nah, sekarang ibaratnya kita akan pertama yang Anda harus pahami adalah di sini adalah untuk Windows user. Nanti saya muter nih di sini ya. Yang kedua, Anda harus tahu dulu naruh spaknya di mana. Di C ya. Naruh folder spaknya tadi di mana? Di C ya. Yang Anda harus pahami adalah ini dia bikinnya di mana? C user name. Kalau kita apa? Cuma C.2 kemudian masuk ke spaknya. Itu nggak ada masalah. Karena nanti kita ngelink gitu ya. Nah, yang kedua adalah mkdir ini sebenarnya adalah ini saya nggak lakukan ini ya. Ini hanya buat Windows saja. Gitu ya. Nah, apa namanya? Mkdir itu adalah pertama di sini ada perintah apa? CD. CD itu apa? CD itu adalah perintah masuk ke direktori. Gini aja deh, biar gampangnya. Hadoop bin. Coba lihat struktur dari C-nya. Coba lihat struktur dari C-nya. Di spaknya, Mana di spaknya? OPT. Oke ini. Ya. Oke, coba lihat di spaknya. Udah lihat di sini? Nah, sebenarnya perintah yang ini adalah buatlah sebuah direktori ya. Yang nama direktorinya apa? Hadoop sama bin. Berarti gimana? Posisinya di mana nih? Posisinya adalah di spark. Jadi gini aja. Anda klik kanan aja di sini. Ya. Oke, saya nggak bisa klik kanan ya. Ya, coba klik kanan bisa nggak? Ya, ini Linux agak ini ya. Saya harus ada caranya. Tapi kalau di Windows gimana? Klik kanan, kemudian bikin apa? New folder. Nah, dibikin new foldernya apa? Hadoop ya. Bikin folder baru namanya apa? Hadoop. Di dalam Hadoop ada folder lagi namanya apa? Bin. Nanti berarti kita punya folder namanya apa? Hadoop. Di dalam Hadoop ada apa? Ada bin. Nah, nanti itu ada tambahannya. Nah, ini dulu juga angkatan 18 agak lama di sini ya. Kemarin ada anak malam yang sudah coba ya dan apa namanya sudah bisa gitu ya. Oke, nah sekarang di sini dimintanya pertama adalah bikin dulu foldernya ya. Bikin dulu foldernya. Kemudian apa namanya? Once the directory is created, you need to download. Download file namanya apa? Ini ya. Ya, nanti kalau nggak pakai file ini dia akan error. Ya, oke. Nah, di sini mungkin linknya ini mungkin juga sudah nggak bisa. Tapi coba kita coba ya. Tadi malam kemarin sudah ada yang nyoba ya. Dia ngasih link tapi belum saya cek. Jadi silahkan Anda copy. Ya, di copy. Sebenarnya ini diklik aja sudah bisa ya. Ini dulu waktu anak 18 udah sampai sini lah ya, sudah bisa ini ya. Tapi saya lupa apakah linknya sama atau berbeda. Nah, pertanyaannya sudah bisa belum? Ada? Oke, nah cari apa yang diminta sama dia. Ini ya. Ya. Ya, ini ya. Ini carinya apa? WinUtil Hadoop 271 bin. Oke, sorry. Ini ya. Kita pakai Hadoop berapa kemarin? Coba kita cek. Kemarin kita 27 ya? Oke. Ya. Mana tadi? Sorry. Oke. Sampai mana dulu tadi? Yang ini ya? Oke, silakan masuk dulu. Kalau yang di sini ini ya. WinUtilnya ada nggak? Ini sudah ya. Kita sudah masuk nih ya. Kita udah masuk. Masuk ke Win berapa? 271. Oke, masuk mana lagi? Masuk ke binnya ya. Masuk ke binnya. Oke, nah silakan cari ada nggak? WinUtil exe-nya ada nggak?
Harusnya ada ya. Ini ya. Oke. Gimana cara downloadnya? Ini ya. Diklik dulu kemudian download. Silahkan di download. Langsung download ya. Nah, itu ditaruhnya di mana guys? Taruhnya di Hadoop bin. Ya. Oke. Jadi gimana tadi? Buka apa tadi? Buka link ini ya. Tapi saya nggak jamin ini jalan ya. Saya belum coba soalnya. Linknya cari di ini, cari di mana? Di ebook yang saya kasih di LMS. Oke. Atau saya kasih linknya deh. Pusing-pusing amat ya. Iya, kalau ada yang susah ngapain gampang ya. Ya, skripsi itu jangan yang gampang ya. Skripsi itu yang susah ya. Ya. Ini saya lagi buka web WA-nya. Ya, jadi Anda masuk ke linknya, kemudian masuk ke Hadoop 271, masuk ke bin-nya, kemudian cari WinUtil-exe-nya. Ini kadang-kadang suka masalah. Beda versi macam-macam gitu ya. Ini apa grup kita? SPK ya. Ini ya. Oke. Jangan bilang nggak bisa kalau belum nyoba 7 kali ya. Kalau udah nyoba 7 kali, Pak udah 7 kali nggak bisa, baru itu. Itu baru nyoba ya. Ya, oke. Silahkan di-download. Nanti taruh di mana? Taruh di folder yang barusan kita bikin, Hadoop/bin. Nah, itu adalah file dibilang biasanya ada tambahan ya. Ya. Oke, saya berhenti dulu di sini. Saya cek dulu. Ya, oke. Jadi ini sudah ya. Ini kalau misalnya nggak running ya ada kemungkinan korup di sini atau diupdate gitu ya. Nah, sekarang kita masuk hampir selesai, dia bilang ya, that's it, we are almost done ya. The final step is to configure the environment variable. Jadi silakan Anda search ya, tahu search ya, search, kemudian ketikkan environment variable. Coba ada nggak environment variable? Sudah muncul? Oke. Nah, kemudian nanti cari system property, kemudian advanced, kemudian environment variable. Saya nggak bisa demoin di sini, sehingga nanti muncul seperti ini. Ada user variable sama satu lagi system variable kalau nggak salah. Ya, di search aja, di search ya, diketikin aja environment variable. Ada yang muncul nggak? Namanya tuh, itu diklik ya. Sebentar, saya cari contohnya. Nah, ini dia nih. Coba nih, muncul kayak gini nggak? Nah, kayak gini muncul nggak? Sampai gini muncul nggak? Jadi sampai muncul ini dulu nih, sampai muncul ini nggak? Oke, Windowsnya Windows berapa? 7, 10? Oke, ini Windows. Ya, tapi muncul kayak gini ya. Ada kayak gini ya. Nah, Anda perhatikan di situ. Di sini ada yang atas namanya user variable, benar? Visual effects. Beda.
Lanjut lagi ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada namanya new user variable. Ada nggak? Nih gini. Caranya gini. Di user variable yang di atas, ada kan? Klik new. Ada new-nya? Alhamdulillah. Oke ya. Nah, kemudian ini adalah settingan dari apa namanya? Settingan yang harus kita lakukan ya. Oke. Yang pertama, aduh, di sini nggak dilihatin ya. Oke. Ya, coba Anda perhatikan di atasnya. Di sini ada apa? Ada variable name ya. Bawahnya apa? Ada variable. Nah, yang pertama yang perlu kita atur itu ada namanya Spark Home. Oke. Yang kedua apa? Hadoop Home. Yang ketiga apa? Pet. Oke. Nah, sekarang kita akan ngatur namanya apa? Spark Home. Nah, yang atas yang ini nih isinya apa? Spark Home. Jangan lupa ada underscore-nya. Yang atas ini. Oke. Nanti isinya adalah tempat Anda naruh folder Spark-nya. Berarti kan tadi kita naruhnya di C kan? Ya, berarti Anda nggak perlu masukin username. Anda masukinnya apa? C.2 garis miring Spark 303 ya. Kan kita pakai 303 kan? Ya, itu. Jadi nanti yang atasnya adalah Spark Home. Mana dia? Ya, yang atasnya ya. Apa tadi tulisannya? Spark underscore huruf besar semua home. Yang bawahnya apa? C.2. Miringnya kemana? Miringnya ke sini. Kemudian apa? Spark. Kemudian apa? 3.03. Kayak gitu ya. Ya. Betul. Ya. Yang C kalau C nggak berpengaruh. Sebenarnya mungkin atas juga nggak berpengaruh. Ya. Dicoba aja nanti ya. Kalau mau pakai huruf besar silahkan ya. Kalau contohnya huruf besar ya. Oke, sudah? Kalau sudah di oke ya. Oke, belum. Ya, oke kita pause lagi. Adalah settingan yang Spark Home ya. Ingat naruhnya di mana? Tadi kan di C. Nah, yang kedua adalah Hadoop. Nah, sama kayak tadi. Bikin apa? Bikin new lagi ya. Bikin new lagi. Klik yang tadi kan di oke kan? Yang tadi di oke. Kemudian kita new lagi. Namanya sekarang apa? Hadoop. O-nya 2 ya. Oke. Underscore home. Nah, berarti sama seperti tadi, cuma kita menambahkan apa? Hadoop ya. Oke. Yang kedua berarti apa? C.2 kemudian apa? Dari Spark ya. Spark sampai Hadoop. Jadi yang kedua tuh settingannya apa? Hadoop home ya. Hadoop underscore home. Apa isinya? C.2 slash kenapa saya lupa? Spark ya. Spark Spark 303 slash apa? Hadoop. O-nya 2 ya. O-nya 2. Oke, sudah? Oke lagi. Nah, yang terakhir. Oke. Ya, sebentar. Ini semua settingan ya. Ini yang biasa Anda minta tolong ke ICT ya. Ininya nggak nyala nih Pak gitu ya. Kalau sekarang saya pengennya mahasiswanya bisa ya, bisa lihat caranya gimana. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Ini yang kedua.
Ya, sudah ya. Yang terakhir apa yang terakhir? Yang terakhir adalah path. Kalau path nggak usah kita bikin new. Coba Anda cari ya, ada nggak tulisannya adalah path, ada nggak? Nah, kalau ada path, nanti Anda kasih belakangnya titik koma biasanya. Titik koma. Jadi yang itu jangan dihapus ya. Anda edit kalau yang ini ya. Anda menambahkan ya. Tinggal di edit aja. Path-nya ada path-nya. Path-nya yang ada di atas ya, yang di user variable. Biasanya di bawah juga ada. Ada di atas? Kalau nggak ada kita bikin new. Kalau ada tinggal diedit aja. Kalau sudah, nanti kasih titik koma, kemudian tambahkan apa spark, kemudian slash bin, gitu ya. Udah deh selesai ya. Ya. Nanti kalau kita ngajak ribut, kita ribut ya. Ngeribut maksudnya, ngeribut. Kalau dia nggak bisa, dia ngajak ribut ya. Ya. Emang gimana? Ya sebentar. Iya. Oke. Sekarang kita akan jalankan PySpark-nya ya. Oke. Ini kita run. Ya. Sekarang silakan balik lagi ke Anaconda Prom-nya. Yang tadi di oke aja, keluar aja. Oke, sekarang kita akan run step 7-nya ya. Kita akan run PySpark-nya. Perintahnya apa? Perintahnya adalah dengan mengetikkan PySpark. Oke ya. Oke, tapi perhatikan virtual environment-nya harus dalam PySpark ya. Pastikan PySpark ya. Conda activate, kan lupa kan? Conda activate PySpark ya. Saya pakai PySpark 2 ya. Yang PySpark 1 saya pakai yang Docker. Oke, Anda nggak usah pakai PySpark 2 tapi PySpark aja ya. Oke, sekarang kita masuk kepada menjalankan PySpark-nya ya. Oke guys, apa perintahnya? Py. Ini baru PySpark-nya ya, belum Jupyter-nya ya. Masih ada lagi Pak. PySpark. Di mana? Di virtual environment PySpark. Silahkan di enter. Muncul kayak gini nggak? Oh, saya muncul nggak saya? Beda sama saya ya. Sorry. Saya sudah nyambung ke Jupyter-nya, saya lupa. Tapi minimal Anda muncul kayak gini nggak? Nih. Ngajak ribut berarti ya. Ya, coba di reboot, laptopnya di reboot. Dibuka terminal yang baru coba. Ya, Anaconda-nya bikin yang baru. Itu ribut maksudnya ya. Ngajak ribut. Oke, coba kita lanjutkan ya. Ini sudah kita nanti di quit aja ya, di quit kalau sudah muncul kayak gini nih, kalau muncul proses seperti ini itu berarti sudah jalan PySpark-nya. Ya, jadi ketika apa tadi installnya runningnya apa? PySpark ya. Tadi saya sudah install Jupyter-nya, ketika saya running PySpark dia akan run ke Jupyter-nya. Interface-nya nanti di. Nah, kalau udah muncul kayak gini, ini berarti ya apa namanya? Spark-nya udah jalan ya. Nah, kalau keluarnya gimana Pak? Keluarnya ketika apa? Quit aja. Keluarnya tadi apa perintahnya? Quit. Quitnya pakai kurung buka kurung tutup ya. Ketikan apa? Quit kurung buka kurung tutup kemudian apa? Enter. Kalau sudah muncul. Nah, sekarang kita masuk ke langkah terakhirnya, 2 langkah terakhir ya. Ini perlu internet lagi ya. Ini adalah Anda masuk ke PySpark-nya, ketikan ini nih. Nih, silakan ketikan ini. Apa ini ketikannya? Conda install Jupyter. Ini install Jupyter notebooknya ya. Tapi syaratnya masuk kemana dulu? Ke PySpark. Apa tadi perintahnya?
kayak begini. Sorry, saya tunjukin deh. Ya, masuk kemana tadi? Conda apa? Activate apa? PySpark. Kalau sudah kebuka ya tinggal di running. Kasih perintah apa? Conda. Kemudian apa? Install. Karena kita belum punya interface-nya. Apa? Jupyter kayak gini. Conda install Jupyter. Silakan di enter. Bisa? Syaratnya ada internet ya. Disambungin dulu internetnya. Oke, sudah? Yes. Kalau sudah di yes, betul, di yes. Ya, konfirmasi dia ya. Enter. Bisa? Ya, minimal dari 20 yang bisa 10 gitu ya. Ini dikit lagi kok. Nanti Anda bisa kasih perintah yang memastikan semua environment-nya, infrastrukturnya jalan. Ya, oke. Saya nggak perlu jalanin ya. Sudah? Ya, itu perlu internet buat download, buat installnya. Ya, kita pause dulu lah. Yang terakhir, ini nanti diikutin ya, yang pakai Mac atau yang pakai ini buat yang pakai Windows saja. Ya, kalau yang pakai Linux, yang pakai Mac nggak usah. Perintahnya terakhir adalah Python ya, -m ya, oke. Ini library terakhir adalah PySpark ya. Ini yang bikin kalau di Windows salah satunya lah ya, library yang perlu kita install. Jadi ketikin aja Python -m pip install PySpark ya, PySpark ya. Udah nih terakhir ya. Python spasi -m spasi install spasi apa PySpark. Udah? Yes lagi yes. Ya enter. Ada yesnya nggak? Oh belum. Masih muter. Ini nggak selama Jupyter. Nggak ada yesnya. Tapi gimana? Udah selesai? Oke ya sudah. Sudah ya? Nah sekarang adalah Oke ya. Kalau di sini dikatakan whenever you invoke Jupyter Notebook ya. Jupyter Notebook from Anaconda from. Oke, jadi gini. Saya pakai PySpark sebenarnya. Oke, sekarang kasih perintah Jupyter Notebook ya. Kasih perintah apa? Oke, sorry. Tadi saya udah running ya. Sorry, saya matiin dulu yang lamanya. Ini saya lagi running nih. Oke, kita bunuh aja. Kemudian yang ini saya bunuh lagi. Ya, oke. Nah, oke, bareng-bareng ya. Bareng-bareng ketikan Jupyter. Sebenarnya pakai PySpark juga bisa. Jupyter Notebook. Saya pakai PySpark, saya belum pernah coba yang ini. Jupyter Notebook. Running apa enggak? Enggak mau. Oh, saya belum diinstal ya, sorry ya. Sorry, saya bukan pakai yang ini. Saya pakai, sorry, salah kamar saya. Saya salah kamar. Ya, saya salah kamar. Conda activate PySpark 2. PySpark 2. Oke. Ya, pakai Jupyter Notebook. Kita coba lagi. Oke, bisa ya? Muncul seperti ini? Alhamdulillah. Sekarang terakhir ya. Terakhir. Yang tadi terakhir nginstalnya.
Yang tadi terakhir install. Oke, nah ini sebenarnya biasa seperti kita buka Jupyter Notebook yang semester yang lalu, cuma sekarang ada mesin yang besar namanya Spark yang kita install ya, ada Java, ada macam-macam di situ. Nah, sekarang sebenarnya navigasinya sama seperti yang lalu ya. Silakan Anda bikin folder baru. New di sini ya, di atas ini ada new. Kemudian ada kayak gini nggak, folder gini? Ada klik new folder, sudah klik. Nah, ada nggak? Coba Anda klik last modify deh. Last modify diklik ya, 2 kali. Ada nggak untitled folder? Nah, diklik untitled foldernya, nanti di rename. Oke, saya ulang ya, saya ulang dari awal. Klik new, klik folder. Sudah? Oke. Nanti Anda klik last modify beberapa kali sampai muncul untitled folder, ada nggak? Nah, untitled folder itu yang tadi kita bikin. Diklik sininya, kemudian di rename. Kasih nama kuliah BDA gitu ya. Nah, kayak gitu. Dah, kemudian kita rename. Udah rename, kita masuk ya. Masuk ke sini. Cara masuknya gimana? Tinggal diklik. Ya, tinggal diklik. Sudah? Nah, ya. Ya. Klik sekali aja. Udah? Udah. Nanti di sini ada new, Nah, di sini ada pilihan nggak? Python 3. Ada berapa pilihannya? Oh, satu doang. Ya. Oke, klik ya. Klik ini. Sudah? Ya. Sekarang kita ngetes mesin kita jalan apa enggak ya. Kita ngetesnya gimana Pak? Ngetesnya dengan masukin perintah yang ini ya. Jadi karena kalau di Windows pakai ini ya, import. Ini kalau saya bakal error ya, import find ke bawahan. Ya. Kayak gini ya, import find Spark. Kemudian kasih perintah find spark.init. Silakan di run. Saya nggak di run karena saya pakai Linux. Di run bisa nggak? Oh ya. Nah ini. Silakan di run. Ada yang muncul angka 1 nggak? Alhamdulillah. Ada ya. Berarti library find spark-nya sudah running. Nah, sekarang yang beratnya silakan kasih perintah import. Ini ngetes yang tadi kita lakukan sebelumnya, import PySpark. Oke. Ini kalau mau di run aja langsung. Nah, error kan? Kok error punya saya? Di run bisa nggak? Bisa. Oke, saya ada yang kok saya error ya? Sebentar, tenang. Apa ya errornya ya? Oke. Oke. Kalau udah nanti Anda lanjutin yang bawahnya sini nih. Ya. Yang ini 1 2 3 4 5 ini kalau running berarti sudah oke gitu ya. Saya benerin dulu, ini ada yang kelewat. Ini ya, ini saya pause saja deh. Ya. Ini perintah ini semua bisa dalam satu sel atau bisa dirubah dalam berapa sel. Tapi kalau di fshow-nya dia running maka berarti Anda sudah oke. Saya benerin dulu, saya ada yang kelewat di sini. Di run satu-satu boleh.
nggak ada masalah. Ya, yang sudah bisa share di Nah, itu bisa tuh ya. Yang saya udah bisa ya. Tadi salah apa tadi? Nah, kalau di sini sudah angka 1, ada muncul angka 1 belum? Wah, itu berarti sudah running ya. Ya. Yang belakang malah ngobrol itu yang belakang. Ya, oke, sebentar. Ya. Oke ya, kita coba dikit deh. Mana sih? Udah ya, kayak gini ya. Ya, oke. Gimana perintahnya? From, udah belum? From PySpark titik SQL import Spark session. Oke, di run bisa nggak? Bisa? Oke, good ya. Oke, dikit lagi. Spark. Oke, Spark session titik builder titik get. Perhatikan huruf besar huruf kecilnya ya. Or ya, O nya besar. Or create. Bisa apa enggak? Bisa ya? Iya. Enggak dimaafin. Ya enggak dimaafin lah ya. Ini direkam dari tadi juga ya. Kemudian apa? df sama dengan ini kan ada. Kamu kerja juga? Oh ya, iya ya sama pin ya. df sama dengan spark titik sql ini ya, oke. Ya, coba lagi ya. Apa? Select spark as hello ya. Oke, kemudian sebentar saya ketikin dulu df show. Dah gini doang, ngecek aja. Ya, ini kalau bisa berarti kita sudah sukses ya. Oh, salah. Salah, spark ya, select spark nih, harusnya spark ya. Oh, itu cuma label aja ya. Ini tapi sudah bisa ya. Udah muncul kayak gini? Ya. Ya. Kalau sudah 2 minggu kita nggak sia-sia ya. Ini baru installnya ya. Ini baru install. Ya, minimal Anda sudah punya pengalaman. Bisa? Dipasang status ya. Ya. Ya, orang dengar PySpark aja mungkin masih asing ya. Ini big data with PySpark ya. Ya. Ya, jadi kenapa dibilang PySpark? Karena interface depannya adalah Python ya. Di belakangnya nanti ada Spark mesinnya. Ada Java juga. Ya, ini ngetes mental juga ya. Ya. Ya,
Nanti bisa dicek dulu errornya di mana kalau yang belum ya. Bisa ada beberapa kemungkinan ya. Jadi dengan interface-nya, jadi interface kenapa dibilang PySpark karena interface-nya adalah Python. Ya, kalau saya belum bisa bawa Anda ke sini ya. Kalau di sini saya udah enak nih bentuk apa? Front end-nya adalah pakai Jupyter ya. Sebenarnya pakai Jupyter Lab juga bisa ya. Itu tinggal ada beberapa yang harus kita atur. Tapi kalau kita main ini aja sudah. Coba kita lihat yang sudah bisa ya, yang sudah bisa. Tapi ini belum garansi semuanya running ya. Oke, di sini yang sudah bisa adalah siapa ini? Rosita. Rosita sudah. Oke, good. Dita udah Dita? Lah, tadi yang Berlian ya. 2, 3 Iona, 4 Karamina, 5 Adinda, 6 Muslihah. Muslihah udah Muslihah? Di mana Muslihah duduknya? Oh ya, 6 Aprilia sudah? Oke, mana lagi yang lain? Hah? Siapa? Udah di-share belum di WA group? Ya. Rosita, Dita, Iona, Karamina, Adinda, Musliha, Everlia. Ini siapa ini? Kok nggak ada namanya? Mana namanya? Atas mana? Oh iya ini. Udah kasih nama berarti ya. Udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lagi berarti. Kalau nggak ada 2 lagi kita nggak bubar nih. Ayo cepetan, 2 lagi siapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo 2 lagi. Enggak lah, susah dihitung. Ayo siapa? Ya, itu di laptop masing-masing kan? Ya. Ayo 2 lagi. Ya. Anda udah belajar nginstal Spark, install Java, install Anaconda, install Python, ngatur settingan variable environment ya. Udah banyak itu. Ayo, mana lagi? 2 lagi. Siapa yang sudah? Boleh dibantu temennya?